Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya bulan yang kita tunggu-tunggu. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat muslim dunia. Bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, bulan penuh maghfirah, bulan suci Ramadan. Mari sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan hingga kita menjadi insan yang bertakwa. Saya Haji Safiuddin SOS MH, anggota Komisi 5 DPR RI, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemilihan Madura, dan sekaligus Ketua DPC PKB Kabupaten Bangkalan, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati, tadi jelas sekali apa yang saudara sampaikan tadi bahwa 349 triliun itu ya, yang merupakan laporan hasil analisis dan laporan hasil pemeriksaan PPATK yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya yang ada di Kementerian Keuangan itu adalah TPPU. Jelas kan Pak? Ya, indikasi TPPU. Pak Ipan, TPPU ini tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Artinya ketika sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan, maka pihak Kementerian Keuangan memiliki tugas untuk melakukan proses penyidikan. Ya kan begitu? Proses penyidikan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal. Sekali lagi saya katakan dalam pasal 75 itu tidak bisa berdiri sendiri. Jelas. Ya kan? Pasal 75 Undang-Undang 8 2010. Tidak bisa dikatakan bahwa tindak pidana pencucian uang itu berdiri sendiri. Tapi itu harus ada predikat crime-nya, tindak pidana asalnya, dan itu dilakukan proses penyidikan. Hasil proses penyidikan dalam pasal 75 itu disampaikan kepada PPATK. Apakah sudah disampaikan? Jawab. Ada yang sudah, ada yang belum, ada yang sedang progres. Dari sekian laporan yang disampaikan Kementerian Keuangan, berapa yang disampaikan dan sudah berapa tindak lanjut dari 349 triliun yang saudara sampaikan tadi? Ya, rata-rata kami menyampaikan, kami mendapatkan informasi terkait dengan progres, bukan terkait dengan hasil akhir. Jadi misalnya dari 2009 sampai 2023 itu, data itu, ada laporan yang kami terima dengan menyebutkan sedang dilakukan penelahan di tahun 2019 misalnya. Tapi kita belum terima nih hasil akhirnya seperti apa. Itu yang kita koordinasikan. Yang saya tanyakan, ya, dari hasil analisis dan hasil pemeriksaan yang saudara laporkan ke Kementerian Keuangan, sudah berapa yang ditindaklanjuti? Yang sudah ditemukan tindak pidana asalnya? Ada 59,62%. 59,62% berdasarkan feedback yang kami dapatkan. Ini ya. Ada berapa kasus dari 59 itu? Kementerian Keuangan. Di Kementerian Keuangan 260. 260 kasus itu dikualifikasikan sebagai tindak pidana apa? Selain tindak pidana pencucian uang? Ya, ada tindak pidana kepabeanan, ada tindak pidana perpajakan. Tindak pidana kepabeanan, tindak pidana perpajakan, ya. Tindak pidana korupsi dan sebagainya ada? Kalau korupsi kan ke KPK. Ke aparat penegak hukum? Ke APH. Aparat penegak hukum. Tapi ada laporan misalnya orangnya sudah dipecat, orangnya sudah dimutasi, atau orangnya sudah dihukum gitu, ada. Baik, ya. Dari 349 triliun itu sudah ada yang ditindaklanjuti dan sudah ditemukan tindak pidana asalnya. Sudah ada. Kemarin bahkan Bu Menkyu juga 50 sekian persen kan ya, begitu? Feedbacknya itu ya. Dan masih ada yang belum, masih dalam proses penelaan. Dan kami koordinasikan di antara PPATK dengan Kemenkyu. Baik. Ya. Nah, tentunya Saudara Ivan ya, ketika Anda melaksanakan tugas pokok dan fungsi saudara, ya, tugas dan fungsi saudara sesuai dengan Undang-Undang 8 2010, karena saya ingat benar ini pembahasan undang-undang ini karena saya terlibat dalam panjanya. Terjadi perdebatan yang begitu keras menyangkut masalah ini karena KPK tidak diberikan fungsi penyidikan ketika itu, walaupun dia diminta.
Tapi kita tidak memberikan fungsi penyelidikan terhadap, karena PPATK bukanlah sebagai aparat penegak hukum, kan begitu. Tapi hanya menganalisis, ya, hanya melakukan pemeriksaan, lalu kemudian disampaikan apakah itu ke aparat penegak hukum ataukah ke pihak kementerian dan lembaga terhadap penyidik PPNS, kan begitu. Nah, terkait masalah tugas dan fungsi saudara, apakah selama ini yang saudara lakukan dari hasil laporan hasil analisis dan laporan hasil pemeriksaan yang saudara temukan di situ, ini kan sifatnya intelijen, Pak, ya. Tidak boleh disampaikan kepada pihak lain kecuali dalam pasal 47 jelas bahwa saudara memberikan laporan kepada Presiden dan DPR, bukan kepada pihak lain. Kenapa? Ini adalah sumber, ini adalah kerahasiaan yang betul-betul harus dijaga. Karena ini akan membuat gaduh ketika saudara memberikan laporan terhadap orang-orang yang tidak punya tanggung jawab untuk itu. Saudara hanya memberikan laporan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang 8 2010. Paham? Santai, Mas. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa sampai laporan kepada Pak Menko? Iya, Ketua tim Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 2010, Kepres 16 Iya, 2011. betul. Sebagai ketua tim. Ketua tim. Nah. Saya sekretarisnya. Ketua Komite Nasional. Ketua Komite Nasional. Ketua Komite Nasional. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Iya, di samping itu kan ini Pak Beni juga mengganggu konsentrasi. Jadi, udah belum? Tunggu dulu. Gara-gara Beni ini sehingga muncul Menko ini. Tunggu sebentar. Jangan ganggu dulu, Ben. Atau aku dulu lah. Kalau terlanjur ganggu konsentrasi saya. Ya, saya menanyakan lebih lanjut, menyambung beliau yang konsentrasinya terganggu. Iya, karena Bapak selalu Pak sebut Menko. Kepala PPATK, saudara punya kewajiban melaporkan itu kepada Kepala Komite tadi. Ya. Ya. Apakah Kepala Komite boleh membuka itu ke publik? Jawab. Ya. Dalam konteks kasus yang menjadi perhatian publik, itu bisa disampaikan tapi tidak menyentuh kasusnya. Dan kami juga tidak pernah menyampaikan hasil analisis kepada... Tidak usah. Kalau dengan ini jawab yang ditanya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak dibuka ke publik? Untuk yang kasus menjadi perhatian publik, boleh Pak? Boleh. Boleh, sesuai dengan tugas dan fungsi Pasal Komite berapa Nasional. itu boleh? Pasal berapa itu boleh? Ya. Iya, dengan tanpa menyebut nama dan Pasal berapa ya, itu? ada di pasal 4 Peraturan Presiden nomor 6 tahun 2012. Saya tanya pasal berapa, Mas? Pasal 92, turunan pasal Tidak 92. ada di situ. Ya. Pasal 92 itu Ya. Yang Ya. saya sekali lagi, Mas, yang saya tanya, apakah boleh PPATK atau kepala komite tadi membuka itu ke publik? Seperti yang dilakukan oleh Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD. Dia dengan tegas menyampaikan kepada publik, seingat saya dalam undang-undang ini, PPATK hanya melaporkan kepada Bapak Presiden dan DPR. Apakah, pertanyaan kedua, apakah saudara sudah pernah melaporkan kepada Bapak Presiden? Jawab, Mas. Sudah atau belum? Untuk kasus ini sudah kami sampaikan melalui Pak Mensetkap. Kepada siapa? Pak Mensetkap. Siapa? Pak Mensetkap. Mensetkap. Pak Pramono Anung. Seskap. Apakah
Enggak, melalui Pak, karena beliau yang telepon. Hah? Siapa yang telepon? Ya, Siapa yang telepon? Mensetkap ya. Di Menseskap yang telepon saudara atau sebaliknya? Beliau yang telepon saya. Dan kemudian enggak, saya kan minta Oke, waktu baik, karena baik, saya baik. masih COVID Tidak dan usah segala lanjutkan, macam. tidak. Terus pelan-pelan, Ya, pelan-pelan. siap. Jangan menjawab yang tidak ditanya. Saya tahu PPATK itu kan independen. Independen PPATK. Dalam kaitan apa Menseskap menelpon saudara? Ya, terkait dengan sebenarnya saya minta waktu untuk menyampaikan, karena kan Pak Mensetnek lagi sakit, mau menyampaikan data terkait dengan ini kepada Pak Presiden. Lalu karena saya pada saat itu Jadi berkaitan dengan ini, oke. ya Oke, saya lanjutkan. Apakah saudara yakin laporan Anda itu sudah sampai ke meja Bapak Presiden? Bapak mungkin bisa tanya Pak Menko nanti. Loh, Izin Pak, saya tidak tanya. Anda kepala PPATK. saya tidak Saudara punya tadi informasi. menyampaikan bahwa Anda sudah menyampaikan itu kepada Bapak Presiden melalui Menseskap dan atas inisiatif beliau. Ya, atas Pak inisiatif Beni, beliau. Pak Maka Beni, saya tanya. sebentar Pak Beni. Teman-teman, kalau ini agak sensitif, bagaimana kita rapatnya tertutup saja? Pak Ketua, apa yang sensitif Hah? Pak Ketua? Jangan Pak. Saya jadi curiga sama Pak Ketua ini. Enggak, ini mau enggak kan ini usul. Enggak, usul. ini- Ntar dulu. Wah, kemarin PPATK Bukan. aja buka data di publik, nggak ada tutup Saya tutupnya kok. dengar dulu. Teman-teman. Juga nih rapatnya Supaya ditutup, jelas. gimana ceritanya ketua? Nah, supaya jelas, saya mau. Ketua, Dengar dulu. Ketua, Dengar. Saya kan selaku pimpinan. pimpinan harus bisa Mengusulkan. menjalankan kepemimpinan dengan baik. Ya, ini karena Ini kebaikan. pimpinan yang bijak. Mau tetap langsung terbuka atau tertutup? Tanya. Ini Oke Pak, lanjut langsung Pak Beni. betul tahu. Betul. Saya- Betul Pak Ketua, supaya mantap. supaya jelas dia punya narasinya, alurnya, Pak ya. Jadi tidak ada niat untuk memojokkan siapa, tidak ada. Oke. Maka saya tanya lebih lanjut. Setelah tadi dilaporkan kepada Bapak Presiden dan saudara belum tahu apakah laporan Anda sudah ada di meja Bapak Presiden. Maka apakah saudara pernah diminta oleh Menko Polhukam dalam jabatannya supaya Anda melaporkan kasus yang terjadi di Kemenkeu itu? Pernahkah? Dalam konteks RAT pertama. Dalam kasus yang rame di Kemenkeu ini loh. Iya, rangkaiannya itu mohon izin Bapak. Dalam kerangka di awalnya itu terkait dengan RAT. Beliau minta klarifikasi apakah kita sudah pernah mengirimkan hasil analisis atau belum. Karena ada isu mengenai LHKPN yang tinggi, yang besar itu. Lalu saya sampaikan sudah pernah ada. Lalu bergulir lagi ke isu lainnya, yang isu flexing lainnya. Lalu saya sampaikan sudah pernah ada lagi. Kita tidak pernah menyampaikan dokumen hasil analisisnya. Lalu beliau minta list secara agregat, secara umum. Oke, pertanyaan saya, tolong betul-betul dijawab apa yang saya tanya. Jangan kemana-mana, nanti bingung kami ini. Kami banyak tugas. Jadi kalau ditanya, jawabannya kemana-mana, kita bingung. Lihat aja Pak Suding tadi. Saya ganggu sedikit, langsung ini. Jadi saya tanya, apakah Menko Polhukam dalam jabatannya itu meminta Anda untuk secara khusus menyerahkan kasus dana quote and quote ilegal di Kemenkeu itu? Yang ribut ini loh. Ya, meminta konfirmasi terkait dengan list agregat semua. Jawaban saudara? Apa jawaban saudara ketika dia tanya? Kami membuatkan agregatnya Bapak. Dan menyampaikan kepada beliau. Kami menyampaikan kepada beliau. Lalu Sebagai sekretaris Komite Nasional. Lalu beliau mengumumkan itu kepada publik. Anda tahu? Saya dengar di media. Anda tahu? Saya tahu.
tahu. Apakah itu boleh? Sepanjang tidak menyebutkan nama, Apa itu boleh atau tidak? menurut saya boleh. Boleh. Iya, Jadi boleh itu diumumkan kepada publik. iya. Oke. Makanya saya tanya lebih lanjut. Kalau Anda mengatakan itu boleh, tolong tunjukkan kepada saya pasal berapa dalam undang-undang ini. Coba tunjukkan. Iya, Sebab kalau tidak, Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya hormati, Saudara Menko Polhukam dan Anda juga sebetulnya punya niat politik yang tidak sehat. Ya, mau memojokkan Kemenkeu atau sejumlah tokoh di Kemenkeu. Itu yang saudara lakukan. Itu yang saudara lakukan. Coba tunjukkan ke saya. Pasal mana? yang menjadi referensi kami adalah Peraturan Presiden nomor 6 tahun 2012. Nggak, pasal mana? Ini turunan dari pasal 92 ayat 2. Pasal 92 itu hanya mengatur dalam masalah komite. Saya minta izin Direktur Hukum saya menjawab, berkenan Bapak. coba. Direktur Hukum. Boleh, tanya 7 pasal dulu. Ya. Itu aturannya beda. Pimpinan. Jadi di setiap negara itu memang dalam konteks Yang saya penegakan- tanya simpel aja Pak, tunjukkan pasalnya itu. Bukan dasarnya apa? Jadi di pasal 92 itu mengamanatkan pembentukan komite dengan perpres. Pak, saya ini kan gini, Pak, mohon maaf. Ini mohon maaf politisi ini bukan anak bawang ini, Pak. Bukan taman kanak-kanak. Pasal 92 ayat 2 yang Anda sebutkan itu saya bacakan. Ya. Saya bacakan. Pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dengan peraturan Presiden. Ya. Betul. Ya, ini peraturan Presidennya. Ya. Saya baca dari awal sampai selesai. Tidak ada satu pasal pun ataupun penjelasannya yang dengan tegas menyebutkan Kepala PPATK, Kepala Komite, apalagi Menko Polhukam boleh membuka data-data seperti itu kepada publik sesuka-sukanya, selain punya motivasi politik. Itu yang Anda lakukan. Itu aja Pak Ketua. Benar apa tidak? Tanya dulu benar. Ya, maka betul tidak motivasi politik? Allah sama sekali tidak ada. Nggak usah sumpah sebut-sebut Tuhan di sini. Tidak ada sama sekali. Lalu maksudnya apa? Saya menjalankan fungsi saya sebagai sekretaris Komite Nasional. Oh, saudara tidak ikut membuka itu ke publik? Saya enggak. Oh, hanya kepala komite? Hanya Pak Menko Polhukam. Bapak Dan- bisa Dan konfirmasi. Anda tahu dan pastikan bahwa itu tidak sesuai dengan aturan. Tahu? Saya, Ya tahu toh? ya. Oh, tahu. Ya itu Pak Ketua. Jadi saya minta saudara kepala komite Menko Polhukam dihadirkan di tempat ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sekian dan terima kasih. Pimpinan, boleh Terima kasih. Sebentar. Lanjutkan. Habis ini Pak Tobas sebentar, habis Pak Tobas baru Pak Arteria. Terima kasih pimpinan. Pak Tobas. Oke, baik pimpinan. Saya mau melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Beni, yang terhormat Pak Beni. Ya. Jadi rapat ini sebenarnya kita selenggarakan untuk mendapatkan satu kejelasan dari suatu kehebohan yang terjadi, ya, yang menimbulkan macam-macam. Apa yang ditimbulkan? Ketidakpercayaan kepada pejabat negara, ketidakpercayaan pada pajak, gitu kan? Kemudian pertanyaan macam-macam 349 itu apa dan sebagainya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Tadi sudah disampaikan oleh rekan saya yang terhormat Dr. Habibur Rahman. Ya, diawali dari pernyataan ya Menko Polhukam yang mungkin kalau menurut PPATK dalam kapasitas sebagai ketua komite. Oke. Yang disebutkan itu kan 349 triliun di Kementerian Keuangan.
tanpa ada penjelasan lebih lanjut, detail dan sebagainya. Tadi sudah ada penjelasan sedikit-sedikit bahwa tidak seperti yang dibayangkan banyak orang itu tadi. Nah, oke. Nah, sekarang menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Benny tadi, ya. Kalau kita ingin ini ada ujungnya, ya kan begini. Kalau kita bicara soal TPPU atau kita bicara gini, PPATK dan TPPU kan juga dalam konstruksi good governance yang kita ingin bangun. Ada dua, good governance sistemnya, yang kedua penegakan hukumnya. Nah, kalau bicara soal good governance, pasti kita akan bicara soal pola perbaikan sistem, reformasi sistem dan seterusnya, betul kan? Nah, kalau kita bicara kasus, kita pasti harus berujung penegakan hukum. Jangan kemudian kasus berhenti, tidak ada ujungnya, kan begitu. Nah, sekarang dengan tadi apa yang ditanyakan oleh Pak Benny, ya, ketika ada suatu pernyataan yang dia tidak komprehensif, 349 triliun di Kementerian Keuangan tanpa ada pemilahan, tanpa ada kamar-kamar lagi, jelaskan ini 2009 sekian, 2010 sekian, ada yang sudah ditindaklanjuti atau tidak, dan seterusnya. Ini kan belum ada nih. Kita belum mendapatkan ini, padahal masyarakat menunggu itu. Ya. Yang akhirnya, yang muncul tadi, kecurigaan Pak Ben, tuduhan-tuduhan itu tadi. Nah, kita berharap sekali dalam rapat ini, kalaupun belum bisa kita jelaskan, kita detailkan satu persatu dalam rapat ini, ya tadi sesuai dengan permintaan Pak Benny tadi, dalam rapat berikutnya bersama-sama Pak Menko Polhukam dijelaskan satu-satu supaya pertanyaan-pertanyaan publik ini tidak liar, tidak kemana-mana, ya. Bahkan tadi bisa jadi alat politik, jangan sampai kita seperti itu, kita tidak mau seperti itu. Nah, bahkan dalam bayangan saya, ya ketika nanti kita ada pertemuan sekali lagi yang lebih detail, itu sudah kita pilah mana yang dia menuju pada gambaran mengenai pola untuk perbaikan sistem, mana yang dia menuju ke arah pada penegakan hukum. Nah, pertanyaan saya nih kepada Pak Ketua PPATK, apakah kejadian ini, pernyataan Pak Mahfud seperti itu, yang kemudian menjadi banyak pertanyaan, banyak persoalan ini, mengganggukah kerja PPATK? Karena kan PPATK dia independen. Kalau sudah begini kan jadi harus istilahnya apa ya, cuci piring. Nah, mengganggu nggak? Kalau misalnya dianggap ini kemudian mengganggu, saya berharap PPATK kemudian membuat langkah-langkah perbaikan atas damage yang terjadi akibat dari persoalan yang sudah menghebohkan ini. Demikian pimpinan, terima kasih. Ya, silakan Pak Arteria. Habis ini Pak Arsul ya. Terima kasih Pak Ketua. Ketua Komisi 3 yang saya hormati, anggota Komisi 3 yang saya hormati, Kepala PPATK beserta jajaran yang kami hormati, kami banggakan. Pak Ketua, yang saya hormati, Pak Ketua itu tahu diundang dalam rangka apa, Pak Kepala? Tahu ya? Sudah dapat surat dari Komisi 3, surat tanggal 20 ya? 20 Maret. Ini saya perlihatkan ini yang mulia. Isinya meminta penjelasan kepada Kepala PPATK terkait hasil temuan terhadap transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan di kementerian lembaga ya. Itu betul isi suratnya Pak Ketua ya, Pak Kepala ya. Makanya saya tanya tadi, bahannya mana? Bahannya. Teman-teman mengatakan ini bahannya. Iya, ini bahannya, yang 4 halaman. Mohon maaf, bahannya itu sama sekali tidak menjawab apa undangan DPR ya kepada Pak Kepala beserta jajaran terkait dengan permintaan penjelasan Kepala PPATK terkait hasil temuan itu, Pak. Yang ada seperti ini, Pak. Ini namanya penjelasan singkat. Kalaupun saya tidak boleh katakan ini propaganda. Itu. Ya. Pertanyaan saya, apa benar ada temuan? Ini yang dijawab sama DPR. Apa benar ada transaksi mencurigakan? Ini yang dipaparkan di slide. Apa benar ada transaksi mencurigakan di kementerian lembaga? Jelasin yang di sini.
khususnya Kementerian Keuangan. Makanya saya tadi tanya, teman-teman ngetawain saya. Itu loh. Kita belajar berdisiplin sejak dalam pemikiran, Pak. Jangan perkataan, apalagi perbuatan. Itu loh. Bapak ini anak muda, Pak. Ya. Saya hanya dapat 4 halaman yang jujur sama sekali tidak menjawab. Kalau Bapak lihat di sini, Pak, mohon maaf, pahami dirimu. Ya. Kepada siapa dirimu mengabdi? Saya punya iman. Iman saya namanya, ada satu ayat, baca atin, baladil amin. Baladil amin. Ya. Itu fungsi kita semua di sini, Pak. Saya di DPR, Bapak di PPATK, penegak hukum menegakkan hukum. Mewujudkan yang namanya baladil amin. Jadi jangan main mentang-mentang punya kewenangan begini, punya kewenangan begono. Enggak begitu, Pak. Ya. Kerja-kerja PPATK selalu saya apresiasi. Tapi cara PPATK bekerja, cara PPATK menyampaikan, mengcounter isu, mohon maaf harus kami koreksi. Negara ini sudah terlalu sedih, susah, dan lagi berduka. Ditambah lagi cerita yang begini-begini, ujung-ujungnya tidak terbukti korupsi. Udah tidak terbukti korupsi, jawabnya yang persuasif lah. Jawabnya jangan ngegas. Orang ini ributkan karena statement dari PPATK. Tiba-tiba begitu ada begini-begini, begono, nggak ada korupsi di Kementerian Keuangan. Maksud saya kan begini, bukan begitu, kan begini. Pahami juga, banyak yang tidak satu frekuensi pemahaman keilmuannya dengan bapak-bapak yang pintar-pintar ini. Jadi sebagai pejabat publik, ya, itu narasi bahasanya pun juga biar bisa dimengerti oleh publik yang banyak. Ini masukan, Pak Irfan. Ya. Kemudian tadi memang nggak salah, tapi 92 ayat 2 itu bukan dasarnya Pak Beni tadi. Itu pembentukan Komite Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Pak. Pak Suding juga nggak benar. Karena akuntabilitas pasal 47 itu bukan kaitannya yang di sini. Kaitannya dengan pertanggungjawaban PPATK secara berkala. Nggak bisa disalin juga. Jadi semuanya. Ya. Mumpung orangnya nggak ada. Komentari kawan. Dengar di dalam. Ya. Pak, saya ingin berkenalan dengan PLT Deputi Analisa dan Pemeriksaan. Siapa itu? Pak Danang. Pak Danang ini PPATK itu lahir dari partai politik. Undang-undang pencucian uang lahir dari partai politik. Kerja-kerja hebatmu karena partai politik. Ya, saya minta penjelasan. Pernyataan Pak Danang sedikitnya ada uang 1 triliun hasil kejahatan lingkungan mengalir ke partai politik untuk pembiayaan pemilu 2024. Kita diajarkan penghormatan antar lembaga, Pak. DPR ini, Pak, tahu semua orang salahnya, Pak. Aibnya tahu, tapi kami berdisiplin. Tidak mengumbar aib. Karena buat apa aibnya diumbar kalau masalahnya nggak selesai? Itulah DPR, Pak. Tahu semuanya kelakuan semua orang di sini. Tapi kita jaga betul penghormatan antar lembaga. Bagaimana kalau kami serang si A rakyat tidak percaya sama si A, gaduh lagi. Bagaimana kalau kita lihat polisi nggak benar, kita katakan polisi nggak benar, gaduh lagi. Kita tahan, Pak. Selalu kita katakan mereka baik. Nanti koreksinya di ruang tertutup. Kami mohon yang seperti ini, saya minta akuntabilitasnya. Nanti kalau begitu partai politik mana? Harus diungkap, Pak. Saya minta betul, janganlah ini. Partai politik ini sudah mewakafkan diri untuk selalu dibully, Pak. Tapi kami setia, karena kami tahu. Bapak baca undang-undang parpol, karena kami tahu undang-undang parpol, kami siap dibully, Pak. Enggak marah. Politisi jelek, iya. Partai politik korup, iya. Karena kami punya misi lebih besar. Kami mohon nanti dijawab. Yang kedua mengenai surat PPATK 300 triliun. 349. Ini surat apa?
apa maksud dan tujuannya. Ini di tengah trust publik yang diuji, Pak. Kalau Bapak kemarin sebelum COVID ngomong begini nggak apa-apa. Ini pasca COVID, pasca investasi susah, ya kan? Pasca lembaga keuangan internasional mau main susah, tiba-tiba dihajar sama begini. Pasca ada masalah di pajak, pasca ada masalah di bea cukai, dihajar yang begini. Makanya kalau ada motif-motif tertentu, saya juga ingin menanyakan. Tadi kan Bapak sudah mengatakan, saya percaya sama Pak Ivan ini sahabat saya. Tapi saya ingin mengatakan, watawasobit, ya kan? Watawasobisab. Jadi bagaimana kita mengkoreksi berlomba-lomba dalam untuk yang perbaikan. Ya.